Diduga sakit hati seorang pria di Belawan bunuh keponakannya sendiri. Polisi geledah rumah gembong narkoba di Labuhan Batu. Vaksinasi perdana di Kabupaten Karo. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Daniel Huta Barat, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan berhasil meringkus paman yang tega membunuh keponakannya sendiri. Pelaku pun terpaksa ditembak di bagian kaki karena mencoba kabur dengan melawan petugas. Seorang pelaku pembunuhan berinisial S merupakan warga Jalan Gulama, lingkungan 15, Kecamatan Medan Belawan berhasil ditangkap petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan di tempat persembunyiannya di kawasan Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara. Pelaku yang diketahui seorang diri ini tega menghabisi nyawa keponakannya bernama M. Sidik pada 8 Januari 2021. Petugas akhirnya menangkap pelaku dan terpaksa menembak kakinya karena mencoba kabur saat akan ditangkap. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sebuah senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa keponakan saat berada di warung tak jauh dari kediamannya. Kapolres Pelabuhan Belawan mengatakan, tersangka setelah menikam korban yang merupakan keponakannya karena sakit hati ini, sempat melarikan diri ke kawasan Kabupaten Batubara, namun berhasil ditangkap saat akan kembali di Kecamatan Medan Marelan. Ya, dia melarikan diri sampai ke daerah Batubara sana, kita kejar, kita ikuti selama 3 minggu, tertangkap di daerah Marelan. Ya, membunuh ponakannya sendiri ini. Motifnya apa, Pak? Ini motifnya dendam, karena dendam sama ponakannya, sehingga dibunuh. Dendamnya itu karena apa? Ya kadang masalah pribadi lah, antara mungkin dia dengan pamannya dengan ponakannya, sehingga dia lakukan pembunuhan. Ancamannya sendiri, Pak? Jadi kalau direncanakan dia kita ancam, kalau ada ancaman hukuman 20 tahun. Ya, kalau nanti kita dalami apakah itu direncanakan atau secara tiba-tiba, ya. Atas perbuatannya, tersangka kini harus mendekam di balik sel tahanan Polres Pelabuhan Belawan dengan ancaman hukuman selama 15 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, pemirsa, setelah sempat ditahan selama 17 hari di negara Malaysia, Kamis pagi 5 nelayan asal Langkat yang mengalami kebocoran kapal saat menangkap ikan di laut berhasil dijemput kapal patroli milik Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan menggandeng himpunan nelayan seluruh Indonesia di perairan Selat Malaka. Proses penyerahan 5 awak kapal nelayan asal Langkat yakni Ridwan, Sahrizal, Syahputra, Asnan, dan Andi yang sempat ditahan di Malaysia ini tiba di Pelabuhan Perikanan Samudra Gabion Belawan, Sumatera Utara. Dalam rekaman video milik awak kapal patroli Hiu 11 milik Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan Belawan, terlihat petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Kementerian Kelautan Perikanan Belawan yang berada di perbatasan Selat Malaka Indonesia ini melakukan negosiasi dan diplomasi untuk menjemput nelayan Langkat asal Indonesia. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia mengatakan, kejadian bermula saat kapal motor Inkamina satu jenis pancing ini sedang menangkap ikan, mengalami kebocoran pada kapal yang mereka tumpangi hingga karam yang berhasil diselamatkan dan langsung dibawa ke Malaysia. Malaysia karena kapal yang ditumpangi mereka sedang diperiksa dan mengalami kebocoran dan kapal tidak bisa diselamatkan, akhirnya nelayan itu dibawa ke Malaysia. Kepala Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan mengatakan, setelah melakukan koordinasi dengan petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, kapal patroli Hiu 11 milik PSDKP Belawan melakukan penjemputan terhadap 5 nelayan asal Langkat di perbatasan Indonesia-Malaysia.
Berapa? Jadi kemarin itu dilakukan serah terima, kronologisnya itu kita menjemput lewat laut melalui kapal patroli Hiu 11. Kaptennya ada di samping saya, ini Cap Selamat. Dan nelayan kita diantar oleh Malaysia langsung dipindah kapal dan tiba di Belawan itu dini hari. Kini kelima nelayan tersebut telah dijemput oleh keluarganya. Dengan adanya kerjasama antara petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menjaga hubungan baik dan saling tolong-menolong terhadap nelayan yang sedang membutuhkan bantuan di tengah laut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, sebuah bus antar lintas provinsi mengalami kecelakaan hingga menabrak 4 unit mobil di Jalan Lintas Sumatera Kisaran, Sumatera Utara. Tidak ada korban jiwa, namun beberapa orang mengalami luka ringan. Kecelakaan tersebut berawal ketika bus hendak menghindari jalan rusak. Lima mobil terlibat kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera Kisaran, Sumatera Utara. Dari kecelakaan tersebut, korban mengalami luka ringan. Kecelakaan berawal saat sebuah bus antar lintas provinsi melaju kencang dari arah Medan menuju Rantau Prapat. Tepat di lokasi kejadian, bus mencoba menghindari jalan rusak. Diduga hilang kendali, bus menabrak 2 minibus dan truk dari arah berlawanan. Akibatnya kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami rusak berat. Beberapa orang mengalami luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Dia parkir aja. Dan dua nabrak, siapa? Mobil mana Pak dua nabrak? Awalnya Rapi ini yang nabrak pickup. Oh, Rapi nabrak pickup. Nah, itu pertamanya. Baru menyusul lagi nih, Polmisel. Rapinya datang dari mana Pak Rapi? Rapinya datang dari Medan lah. Medan. Dari Medan, orang ini dari Rantu. Pickup dari Rantu. Dari jam berapa? Jadi kondisi mobil. Ada nggak korban-korban jiwa Pak sendiri Pak? Jadi stop apa ada? Tadi nggak ada, cuma luka aja. Ada luka. Nggak ada, yang meninggal nggak ada. Bapak sendiri mobilnya Pak? Apa yang? Bapak sendiri mobilnya ada juga ketabrak mobil? Bukan napar, rembesannya aja. Kena parkir dia rembesannya keseret. Untuk menghindari kemacetan, petugas langsung mengevakuasi kelima kendaraan sebagai barang bukti. Sedangkan sopir bus melarikan diri usai kecelakaan. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, puluhan personil kepolisian menggeledah rumah gembong narkoba di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Penggeledahan ini diduga kuat usai personil kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menangkap buronan kasus kepemilikan 5 kg narkoba jenis sabu ini di persembunyiannya daerah Provinsi Riau. Usai dinyatakan masuk DPO Polda Sumut karena berhasil kabur selama lebih dari 3 pekan terkait kasus kepemilikan sabu 5 kg, rumah gembong narkoba FP yang terletak di Kelurahan Padang Matinggi, Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara, digeledah personel polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Penggeledahan ini pun sontak menjadi tontonan warga sekitar yang ingin mengetahui kebenaran informasi yang berkembang terkait keberhasilan petugas kepolisian menangkap gembong narkoba tersebut dari pelariannya di daerah Provinsi Riau. Dari rumah ini terlihat personil kepolisian selain membawa kantung plastik berwarna merah yang diduga kuat akan dijadikan sebagai barang bukti, juga menyita 1 unit mobil dan membawa serta istri gembong narkoba guna pengembangan lebih lanjut. Kepala Kelurahan Padang Matinggi Maimun Saleh Ritonga yang terlihat berada di lokasi tidak berani memberikan banyak keterangan. Dirinya menyebutkan hanya selaku saksi pada saat penggeledahan di rumah gembong narkoba tersebut. Tunggu konfirmasi dari atasan mereka. Kita belum boleh menyatakan ataupun mengatakan statement apapun. Tadi setelah Bapak tadi apa lakukan polisi di tempat Pak?
Coba Pak. Cuma sebagai saksi untuk penggeledahan rumah dari saudara kita ini. Tadi si MB, inisial MB, kira-kira di dalam ada nggak kira? Kalau itu kurang tahu saya, jangan dari saya ya. Tapi sejauh ini tadi apa pakai kira yang dibawa dari pihak sendiri, Hanya Pak? sebagai saksi, nanti ada dari mereka barang apa saja yang disita. Nanti ada listnya. Tapi memang ada di bawah orang tadi Pak ya? Ada di bawah barang-barang. Barang apa dalamnya Pak ya? Di mana penangkapannya? Penangkapan nggak tahu lah kita bang. Di sini kan hanya pengembangan. Sebagai saksi saya, selaku lurah di sini kan menyaksikan penggeledahan. Tapi di rumah itu ada orang tadi kira-kira Pak? Di dalam itu ada? Ada orang. Berapa orangnya Pak? Istrinya. Jadi istri dapat dibawa aja sama pihak polisi tadi Pak? Iya. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, pasangan suami istri asal Kecamatan Sebamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara melakukan aksi protes di puskesmas setempat. Mereka mempertanyakan hasil laboratorium yang menyatakan mereka positif COVID-19, di mana dalam surat yang diterimanya tersebut tidak dilengkapi kop surat dan stempel instansi yang menyatakan mereka positif COVID-19. Beginilah aksi protes pasangan suami istri saat di Puskesmas Kecamatan Sebamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Aksi protes keluarga ini mempertanyakan hasil laboratorium yang menyatakan mereka dinyatakan positif terpapar COVID-19. Di mana dalam surat yang diterimanya tersebut tidak dilengkapi kop surat dan stempel instansi yang menyatakan mereka positif COVID-19. Dalam aksi protesnya, pihak keluarga juga mempertanyakan tidak adanya penanganan dari petugas kesehatan dan dilakukannya penutupan lokasi usaha keluarga mereka. Sebelumnya pada tanggal 25 Januari 2021 lalu, 4 dari 5 orang anggota keluarga pasangan Spiroman Silaban dan Sani Jurni Silalai ini dinyatakan positif terpapar COVID-19. Di mana sebelum hasil laboratorium keluar, pihak keluarganya diharuskan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari lebih dan menutup tempat usaha mereka. Namun hingga saat ini, tidak ada petugas kesehatan yang datang untuk memeriksa dan menyatakan mereka sudah sehat. Ini bagaimana cara ini keluar hasil lab ini? Kok bisa jadi keluar begini sementara kita pemantauannya sudah lebih dari 14 hari baru keluar ini. Terus yang memberikan surat itu siapa waktu itu? Ya orang nggak ada. Kita minta dari nggak tahu katanya dinas kesehatan atau dari puskesmas, saya juga tidak tahu. Makanya itu yang saya pertanyakan, dari mana ini keluar ini? Kenapa tidak ada kop surat dan tanda tangan? Berapa waktu itu dinyatakan COVID-19 itu? Berapa orang? 4 orang. Satu rumah ibu berada berapa orang? 5 orang. Usai mendengarkan dan menerima penjelasan dari pihak puskesmas, pasangan suami istri ini pun akhirnya bisa menerima dan meninggalkan puskesmas tersebut. Sementara menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai Dr. Bulan Simanungkale, mengaku hasil laboratorium yang menyatakan keluarga Spiroman Silaban yang dinyatakan terpapar COVID-19 merupakan dari hasil rumah sakit rujukan Universitas Sumatera Utara Medan. Terkait penutupan sementara tempat usaha yang bersangkutan bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami dari Dinas Kesehatan berharap supaya masyarakat lebih memahami tujuan daripada kebijakan-kebijakan yang kami lakukan. Kami memberikan hasil daripada laboratorium itu adalah merupakan hasil dari pemeriksaan laboratorium rujukan kita dari Serdang Bedagai, dan kemudian kita dari Kabupaten Serdang Bedagai melakukan penutupan terhadap warung daripada yang bersangkutan. Harapannya adalah mengurangi interaksi kepada masyarakat supaya pemutus rantaian daripada COVID-19 ini dapat lebih cepat. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, tidak menerima gaji selama 9 bulan. 3 orang perangkat desa di Desa Bandar Bayu, Kecamatan Kotari, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, melaporkan Kepala Desa ke Mapolres Serdang Bedagai. Sebanyak 3 orang perangkat desa Bandar Bayu, Kecamatan Kotari, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, hingga saat ini belum menerima gaji selama 9 bulan.
Adapun perangkat desa tersebut diantaranya kasih kesejahteraan dan pelayanan dan 2 orang kepala dusun di desa tersebut. Sejak bulan April hingga Desember tahun 2020 yang lalu, para perangkat desa belum menerima gaji yang seharusnya menjadi hak mereka. Menurut mereka, kepala desa bersedia membayar gaji ketiganya dengan meminta para perangkat desa ini untuk membuat surat pengunduran diri. Hal ini diduga karena pada pemilihan kepala desa bulan Oktober tahun 2019 yang lalu, ketiga perangkat desa ini bukan merupakan pendukung kepala desa yang sekarang menjabat. Walau sudah beberapa kali dimediasi oleh pihak kecamatan, namun hingga saat ini gaji ketiganya juga belum dibayarkan. Permasalahan tersebut sudah dilaporkan ke pihak Polres Serdang Bedagai karena menduga ada penyelewengan dan penggelapan anggaran desa tahun 2020. Kami hanya diberikan gaji 3 bulan, Pak. Jadi 9 bulan berikutnya di tahun anggaran 2020 kami belum pernah diberikan kepada desa. Alasan tidak digaji kenapa? Ya, sebenarnya kami bingung, Pak, alasan apa kami tidak digaji. Tapi ya kami ketahui seringkali dikatakan kami harus mengundurkan diri baru siltap kami akan diberikan oleh kepala desa. Kami yang tidak menerima siltap 9 bulan ada 3 orang, Pak. Saya sendiri kepala dusun 1, baru kepala dusun 2, baru kasih kesejahteraan dan pelayanan, Pak. Kami sudah melayangkan surat pengaduan kami ke Polres Serdang Bedagai, Pak. Dan kami pun sudah dipanggil pada tanggal 30 Januari dan kami sudah memberikan keterangan kepada pihak kepolisian dan sampai sekarang kami masih menunggu proses berikutnya, Pak. Hingga saat ini, para perangkat desa ini sudah dimintai keterangannya di Polres Serdang Bedagai. Saat coba dikonfirmasi, Kepala Desa Bandar Bayu maupun Camat Kecamatan Kotari sedang tidak ada di kantor masing-masing. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Polres Batubara berhasil meringkus seorang pengedar narkoba yang terkesan lihai dalam menjalani bisnis gelapnya. Selain tersangka, sebanyak 350 gram narkoba jenis sabu-sabu juga turut diamankan. Saat Narkoba Polres Batubara menggerebek pengedar narkoba di Longbet, Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Dalam penggerebekan tersebut, polisi meringkus Sukri alias Cuket. Di rumahnya, pria 42 tahun tersebut pun hanya bisa pasrah saat diboyong ke kantor polisi. Tak hanya mengamankan tersangka, polisi juga menyita sebanyak 350 gram barang bukti narkoba jenis sabu-sabu, beserta uang tunai dan timbangan elektronik. Kapolres Batubara AKBP Ikhwan Lubis mengatakan, tersangka merupakan target yang telah lama dilakukan penyelidikan. Tersangka juga lihai dalam menjalani bisnis gelapnya. Sat Narkoba Polres Batubara telah berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba di wilayah Pangkalan Dodek, Medang Deras, Kecamatan Medang Deras, yang mana telah diungkap satu kasus dengan tersangka Sukri alias Cuke. Ya. Ini sudah lama dilakukan penyelidikan dan memang ini sangat lihai ini si Cuke ini. Ini pun sewaktu dilakukan penangkapan yang ditangkap hanya dari yang kecil nih, gram-graman ini ya. Dari ini kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian digeledah rumah kediaman si Cuke ini, berhasillah ditangkap barang bukti 3,5 on sabu-sabu. Kini tersangka mendekam di dalam sel tahanan Polres Batubara dan diancam dengan hukuman 15 tahun kurungan penjara. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap pertama.
Untuk vaksinasi tahap awal ini, selain pejabat daerah, juga dilaksanakan vaksinasi kepada tenaga kesehatan. Vaksinasi ini nantinya akan dilaksanakan bertahap dalam 2 minggu ke depan. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo melaksanakan vaksinasi COVID-19 perdana di pendopo Rumah Dinas Bupati Karo, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sebelum dilakukan vaksinasi, seluruh pejabat daerah dan tenaga kesehatan terlebih dahulu diperiksa kesehatannya untuk menghindari adanya hal yang tidak diinginkan selama proses vaksinasi. Bupati Karo sebagai orang pertama yang akan melakukan vaksinasi, kemudian dilanjutkan dengan pejabat lainnya. Menurut Bupati Karo, untuk tahap awal ini sebanyak 1.880 dosis vaksin digunakan untuk pejabat daerah dan tenaga kesehatan. Dan vaksinasi akan kembali dilanjutkan 2 pekan ke depan. Untuk proses vaksinasi tahap kedua, dirinya menghimbau kepada masyarakat untuk mendukung program vaksinasi ini dan berharap vaksin ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh dalam menghadapi virus COVID-19. Pemerintah pusat telah mengadakan vaksin COVID-19 dan Tanah Karo telah mendapat vaksinasi COVID-19 ini dan telah kita canangkan hari ini. Dan ini kita minta kepada masyarakat supaya berpikir positif bahwa masyarakat pun akan kebagian oleh dari pemerintah pusat. Namun untuk saat ini hanya untuk tenaga kesehatan beserta pemerintah atau masyarakat terpadat karena ini terbatas. Barangkali dalam waktu dekat nanti pemerintah pusat mengadakan supaya masyarakat seluruh Indonesia bisa mendapat ini khususnya masalah Tanah Karo. Oleh karena itu, mari kita berpikir positif bahwa ini yang terbaik. Meskipun begitu, dengan adanya vaksin ini tetap menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan pemerintah daerah akan melakukan testing, tracing, dan treatment, di mana pemerintah Kabupaten Karo telah mengadakan ada mobile PCR. Vaksin ini belum merupakan obat untuk COVID-19. Masyarakat tetap harus menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Usai dilakukan vaksinasi, setiap orang mendapat sertifikat telah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.